Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala UPT SDN Petir 2 oleh Bu Haja Tati Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bunda kita pengawas kurs 3 Bunda Nurhayati MPD yang sangat saya cintai dan banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Petir 2. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, kita berada di tempat yang kita banggakan ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu kita patut wajib bersyukur atas semua nikmat yang sudah dianugerahkan kepada keluarga besar SDN Petir 2. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan sahabatnya dari kita lah, sampai ke kita menjadi pemimpin yang setia dan kita mendapatkan mohon mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi yang saya hormati fasilitator kita Ibu Wasina dan Ibu Mahden SPD, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Petir 2. Kami, Bu Kepala Sekolah, saya dan Bu Hikmah kembali mendapatkan tugas pengimbasan tentang pembelajaran mendalam. Ya. Ini adalah salah satu tugas dari putusan dari Korwil Cipondo B7 SD 8 Kota Tangerang yang harus mengimbaskan ya. Pengimbasan kali ini yaitu lagi-lagi kita terkait dengan drum mindset ya. Karena memang ini adalah program dari unggulan dari pemerintah ya, pola pikir bertumbuh. Ini menurut ada kaitan antara drum mindset ini dikaitkan dengan pembelajaran mendalam. Mungkin ini mind map-nya ya. Jadi rencana pembelajaran penerapan pembelajaran dikaitkan dengan penerapan pola pikir bertumbuh. Jadi diharapkan kalau guru itu sudah memahami tentang PPB, dapat menerapkan, merencanakan pembelajaran yang mendalam. Nah, diantaranya perencanaan pembelajaran mendalam itu diaplikasikan dalam 4 poin. Yang pertama adalah identifikasi. Ini inti dari pembelajaran mendalam ya. Nanti sebelum kita kupas apa sih pembelajaran mendalam ya, ini hanya mengkaitkan ya antara PPB dengan RPP. Ya, jadi pola pikir bertumbuh, bagaimana caranya agar pembelajaran itu anak sadar nih tujuan pembelajarannya apa sih, anak ingat.
Oh, jadi anak-anak itu benar-benar hadir utuh, berkesadaran kalau anak tersebut akan belajar tentang yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu tadi diidentifikasi. Ini si RPP ya. Diidentifikasi itu ada tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran sama lingkungan belajar. Jadi di dalam tujuan pembelajaran yang dikembangkan itu adalah DPL. DPL itu adalah 8 profil lulusan. Nanti akan dijelaskan ya apa sih perbedaannya. Di dalam pembelajaran mendalam ini ada yang dinamakan assessment. Assessment itu kalau bahasa kita penilaian seperti itu ya. Nah, di penilaian pembelajaran mendalam itu ada 2. Ada yang disebutnya formatif dan sumatif. Kita kenal dengan formatif dan sumatif. Nah, di sini penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Ya, jadi kita dengan hasil ini kita dapat mengetahui awal dari kemampuan murid kita dalam proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dari instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Nah, kita sesuaikan di dalam RPP. Kita menggunakan asesmen apa nih gitu ya. Terus bentuknya seperti apa? Misalkan seperti jurnal atau apa ya. Inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Inquiry kolaboratif adalah pendekatan, ya, pendekatan berbasis tim. Kita di SDN Petir 2 ini merupakan tim. Kalau tim kita tidak kompak, itu nggak bakal maju sekolahnya. Ya, kemarin pas waktu saya saya pakai contohnya Bu Aan, Bu Andriani. Nah, dalam pembelajaran, biasa dalam pembelajaran itu saya sama Bu Aan kadang bertanya tentang berbagai praktik baik di sekolah, di kelas dia seperti itu. Jadi benar sekali dari pertama kemerdekaan sampai ini pendekatan pembelajaran di dalam. Memang kolaborasi itu sangat diperlukan. Tanpa adanya kolaborasi, suatu tim itu akan tidak berhasil atau tidak sukses. Jadi prinsipnya, prinsip kolaborasi itu berbasis data dan bukti. Jadi benar-benar kejadian kemarin itu yang kita yang menelaah itu rasio, ya, terus ya pelajaran matematika. Nah, setiap kita mau membuat RPP itu harus dikaitkan. Nggak apa-apa jangan itu sudah konsentrasi, tapi di kegiatannya nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau pembelajaran mendalam itu memang harus dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak itu bermakna buat dia, punya kesan gitu ya. Nanti timbul jadi aha gitu. Jadi timbul aha kayak gue jadi bilang tadi ya. Oh, ternyata pelajaran seperti aha. Oh, gampang gitu. Seperti itu. Jadi nih, saya ambil kemarin matematika, saya ambil dari konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari, 2JP. Kalau format tidak ditentuin ya, terserah bebas juga. Kalau saya ambil seperti ini. Pertama kita tahu dulu profil siswa kita itu seperti apa. Kalau di kelas saya itu menyukai kerja kelompok, biasanya diskusi dan kegiatan interaktif, bermain game biasanya. Itu kalau di kelas saya. Jadi kita harus tahu dulu minat siswa itu apa, ya. Kemudian cara belajarnya. Kalau saya cara belajarnya itu prioritasnya visual dan kinestetik. Kalau itu kan diambil gaya belajar. Ya, gaya belajar. Kalau di kurikulum mereka itu ada gaya belajar, ya. Kalau itu cara belajar. Nah, tadi di lingkungan untuk belajar diambil itu adalah ruang kelas yang kondusif, nyaman, mendukung diskusi kelompok. Itu lingkungan mendukung rasa aman untuk berpendapat tanpa takut salah. Tempatkan media digital, ya. Terus
Misalkan bilangan, iya kita kan rasio kan, itu tidak boleh rasio diambil dimakan semuanya. Ya semua jadi diambil sampai habis. Kan ada aljabar, ada bilangan, ada aljabar, bilangan aljabar. Ini masuknya ke, ya ini elemennya masuknya ke aljabar. Ini aljabar jadi masuknya ke aljabar ya. Nah menggunakan lintas ilmunya di sini ilmu itu juga harus dicantumkan. Misalkan kita mengaitkan dengan pembelajaran, kalau saya karena soal Demikianlah penjelasan dari narasumber kita yang hebat ini. Saya rasa udah berkali itu kamu paham semua ini. Ya, tinggal ditunggu apanya tadi Bu Rajina? RPP. Aplikasinya yaitu membuat RPP. Jangan nanya dulu, ketemu sore ya. Nanti kalau mau nanya langsung japri aja.